Oke, halo Kang semua, apa kabar? Haha, dengan Hadi di sini dan hari ini tanggal 11 April 2017. Nggak terasa ya, sudah ada 1 minggu lebih deh. Saya nggak ada ngupload video ke YouTube ya karena kesibukan. Dan hari ini saya mau sharing, haha, tentang partikel ya, sebuah proyek yang saya rasakan menarik lah ya. Oke, akan tetapi seperti biasa disclaimer bahwanya saya tidak memberikan nasihat investasi ya kepada kawan-kawan dan tidak menutup kemungkinan ya jika mana tahu ya adalah salah satu poin atau beberapa poin yang saya ucapkan itu salah. Oke, jadi pastikan Anda kawan-kawan semua ya yang mendengar channel ini melakukan research kembali lah ya sebelum uh, membuat keputusan finansial. Oke, jadi partikel ini saya mendapat tahu tentang proyek ini dari narasumber Uncle Taizen. Oke, jadi Uncle Taizen adalah salah satu YouTuber ataupun salah satu pioner ya yang cukup saya hargai dan saya pun sering mengikuti ya semua video-video yang dia posting. Oke, dan di sini 1 bulan yang lalu mereka berdua ya Uncle Taizen dan sahabatnya Leon Fu mereka membuat sebuah seri video yang disebut dengan privacy coin. Jadi privacy coin itu adalah cryptocurrency yang fokus pada kerahasiaan ya karena dunia cryptocurrency saat ini tidak sepenuhnya rahasia ya. Contohnya Bitcoin, kalau saya mengetahui wallet address kamu, maka saya bisa melacak oh apa yang kamu lakukan. Oke, dari dulu sampai sekarang. Oke, dan beberapa privacy coin yang cukup terkenal ialah seperti Dash, Monero ya, lalu Zcash ya, Shadowcash dan lain-lainnya ya. Dan dalam seri video ini mereka mengungkapkan lah ya apa saja kelebihan dan kelemahan dari setiap koin-koin tersebut. Jadi saya sangat merekomendasikan kawan-kawan untuk mendengar video ini ya karena bisa menambahlah wawasan dan informasi ya tentang apa itu privacy coin. Nah, jadi dalam video-video yang mereka publish ini, yang mereka upload ini, mereka sudah sebutkan juga bahwanya video itu disponsori oleh salah satu proyek privacy coin, cuman mereka nggak ngomong itu siapa. Oke. Okay. Dan ternyata disebutkan semalam 21 jam yang lalu ternyata proyek itu adalah proyek partikel. Oke, okay. Dan saya pun tertarik dan saya pun mencari tahu lah ya, mempelajari lebih dalam tentang partikel. Jadi yang saya ketahui ya sejauh ini yaitu partikel merupakan proyek dari Shadowcast team. Oke. Okay. Jadi ini adalah Shadowcast, kita cari Shadowcast sebentar. Shadow Cash ya. Sekarang pada urutan ke-46 di CoinMarketCap dan dihargai 1,6 dolar per satu Shadow Cash, oke. Okay? Dan mereka mempunyai 10,6 juta dolar ya di market cap-nya itu. Nah, jadi ternyata cukup menggemparkan ya. Kenapa? Ya karena hadirnya partikel itu dikarenakan tim developer di Shadowcast membuat keputusan mereka akan meninggalkan Shadowcast. Oke, maksudnya mereka nggak mau lagi nurusin Shadowcast, mereka pengen beralih transisi ke proyek yang serba baru yang namanya partikel ini, sebuah koin yang serba baru dengan teknologi-teknologi yang lebih unggul dari Shadowcast ini. Dan di sini ada sebuah artikel postingan dari salah satu core team developernya yang dipanggil Rhino, oke, pada bulan Maret tanggal 20 yang mengatakan lah ya kenapa mereka hendak bertransisi dan segala macam itu. Oke, jadi jika kalian ya, saya nggak tahu ada atau enggak ya, jika kalian mempunyai token Shadow Cash ya, ini sangat direkomendasikan jangan lagi menyimpan koin itu. Kenapa? Karena koin itu tidak akan bernilai apa-apa lagi di masa hadapan, oke. Jadi antaranya kalian jual ataupun kalian konversasikan, kalian transisikan kepada partikel, oke. Jadi Shadow Cash yang kalian miliki bisa kalian konversasikan kepada cryptocurrency ini yang kita sebut dengan partikel proyek ini. Dan kalau kalian tidak konversasikan maka itu akan menjadi sebuah kenangan lah ya. Oke. Dan di sini cukup lumayan sedikit menarik karena rupa-rupanya partikel ini bukan hanya fokus pada cryptocurrency yang berunsurkan privacy coin, tapi mereka juga hendak menghadirkan platform privacy, yaitu semacam eBay gitu ya, eBay ataupun Amazon di mana orang bisa jual beli barang tapi semuanya dilakukan secara rahasia ya dengan mengandalkan teknologi coin partikel ini. Oke, dan ini merupakan proyek mereka lah ya, two in one. Oke, jadi dua proyek dalam satu koin ini.
Dan di sini ada dijelaskan lah ya apa saja keunggulannya dan kalian bisa baca sendiri ya, seperti ada messaging platform, peer to peer, encrypted message ya, ring signature ya seperti Monero, dan mereka juga akan mendukung segregated witness. Oke, jadi mereka mengandalkan blockchain Bitcoin Core dan mereka modifikasi lagi ya, um, dengan sistem proof of stake ya, ini proof of stake, dan mendukung segregated witness sehingga transaksinya akan jauh lebih cepat dan mengatasi permasalahan scalabilitas di masa hadapan. Dan mereka juga mengatakan bahwanya mereka juga akan menerapkan Lightning Network. Oke, jadi di sini tidak disebutkan Lightning Network karena Lightning Network di Bitcoin itu sedang dalam masa development. Jadi kedepannya ketika sudah hadir Lightning Network, maka mereka akan mengadaptasinya juga. Oke. Dan di sini dijelaskan juga lah ya apa saja keunggulan platform mereka ya berbanding dengan yang lain-lainnya, dan kalian bisa baca sendiri semua di sini. Oke, dan sekarang mereka sedang dalam progres. Di sini adalah roadmapnya, bahwanya mereka akan mereview Bitcoin Core Code yang terbaru ya, yaitu titik 14, dan kemudian mereka akan menubuhkan sebuah fondasi Swiss seperti yang dilakukan oleh Wings, yang seperti yang dilakukan oleh Ethereum ya. Dan mereka akan fokus juga pada white paper dan lain-lainnya lah ya. Oke, dan untuk di masa hadapan di sini kalian bisa melihat lah ya, akan lebih fokus pada large scale PR campaign. Oke, berarti mereka pengen fokus pada marketing plan-nya ya, karena saya rasakan itu pun cukup penting ya, karena kalau tidak ada marketing maka siapa sih yang mau menggunakan koinnya ini, siapa mau menggunakan platformnya dia ya. Dan di sini selain melakukan pentransisian pengkonversasian shadow cash coin kepada partikel, mereka juga ada menerima funding dalam bentuk dolar ataupun bitcoin. Oke, jadi ini akan sedikit ribet ya untuk dijelaskan. Oke, akan sedikit ribet ya, karena gini, saya ulangi dari awal ya, bahwanya sekarang total koin yang ada di shadow cash ya itu adalah 6,6 juta sekian. Oke, ada 6,6 juta sekian ya total supply-nya. Dan di sini kalian bisa melihat sudah ada 65%, oke, yang mengkonversasikannya, dan masih ada sebagian besar yang belum mengkonversasikannya ya. Mungkin mereka nggak tahu atau gimana, saya nggak tahu, ataupun mereka mau pengen last minute, kita juga nggak tahu ya. Dan ternyata ada 4 hari lagi lah ya sebelum segalanya ini berakhir. Oke, jadi ada tempo waktu tinggal 4 hari lagi. Dan sekiranya, misalnya sampai di sini saja yang konversasi dan ada 30% yang belum konversasi, maka 30% yang belum konversasi ini tokennya partikel, yang seharusnya menjadi token partikel itu 80% akan dibagikan kepada orang-orang yang sudah mengkonversasikannya, dan 20% akan kepada tim founder. Oke, jadi seperti itu cara mereka membagikan SDC partikel tokennya. Jadi sekiranya ya seseorang hendak mentransisikan shadow cash kepada Partcoin yaitu 1:1, maka nantinya di dalam dashboard mereka akan diberi pilihan dalam 24 jam untuk mendapatkan bonus, 15%. Nah, jadi 15% ini akan merupakan penciptaan Partcoin baru, dan kalian cuma bisa mendapatkan 15% itu dengan cara mendepositkan sejumlah Bitcoin. Dan semuanya itu ada di dashboard. Oke, jadi eceknya saja kamu mentransisikan 100 shadow cash coin, maka kamu kan akan mendapatkan 100 particle coin. Nah, jadi 15% dari 100 coin itu yang baru ya, 15 coin baru itu bisa kamu dapatkan lah dengan cara mendepositkan sekian Bitcoin. Dan Bitcoin ini yang kita depositkan, yang extra deposit ini akan digunakan untuk mencapai milestone mereka. Oke. Dan sekarang mereka sudah menyelesaikan mengumpulkan goal mereka 2 milestone, dan tinggal yang milestone ketiga inilah yang belum selesai. Oke. Dan milestone ini tentunya dananya akan digunakan lah ya, seperti di sini dijelaskan. Milestone pertama mereka akan mengcover legal expenses, menumbuhkan Swiss Foundation, dan sedangkan milestone kedua duitnya akan digunakan untuk PR marketing ya, dan untuk menambahkan developer baru ya, untuk menggaji developer baru. Dan sedangkan milestone ketiga mereka akan melakukan third party code audit dan juga memberikan ganjaran kepada universitas yang melakukan research ya terhadap teknologi mereka ini. Oke, jadi perlu diketahui untuk itu, makanya total
part token yang akan ada ya setelah seluruh pertransisian ini berakhir itu bukan di 6,6 juta, tapi 6,6 juta dikalikan 15%. Oke, jadi sekitar 7 jutaan sekian. Nah, jadi ini kita di sini saya hendak kasih tahu ini karena kita kan harus mengetahui bagaimana ekonominya bekerja, karena struktur ekonomi itu sangat penting juga lah ya terhadap terhadap nilai cryptocurrency ini di masa hadapan. Dan dikarenakan dia akan mengadakan proof of stake, maka perlu diketahui juga bahwanya mereka punya inflasi per tahun adalah lebih kurang 2%. Nah, dan satu poin lagi yang terakhir yaitu 8 bukan 8 loh ya. 9 sampai 10 bulan yang ke depan ya mereka akan melakukan token sales lagi. Oke, jadi akan ada token sales kedua. Oke, mungkin mereka mau menggunakan duit itu untuk development mereka yang baru atau gimana. Dan token sale itu akan mempresentasikan 15%, oke, dari semua token yang ada dalam Genesis block ini, yaitu kalau misalnya terakhir seluruh ini berakhir dengan 7, sekian token par ya, 7, sekian token par, maka 15% dari 7 token par itu akan di crowd sale-kan. Oke, berarti akan ada penciptaan koin baru lagi di masa hadapan sekitar 15% lagi. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga. Oke, jadi saya rasa sekian aja dulu yang hendak saya sharing terhadap sedikit sebanyak partikel, apa teknologinya, dari mana latar belakangnya, dan bagaimana ekonominya. Dan kalau misalnya saya ada informasi yang baru lagi, nanti akan saya sharing lagi lah ya dalam YouTube channel ini ataupun di blog. Oke, oh ya, berhubungan dengan blog, saya di onesound.com itu sudah jarang update ya. Kayaknya terakhir saya update itu di tanggal berapa? Tanggal 25 Maret ya. Jadi udah ada 2 minggu lebih lah ya nggak ada update. Jadi harap maklum aja karena belakangan ini memang agak sedikit males ya. Dan saya akan berusaha lah sebaik mungkin untuk menghadirkan informasi yang terbaru. Kalau berkenan bisa bergabung di Telegram kita, karena di situ kalau ada informasi baru langsung saya copy and paste saja ke sana. Oke, jadi itu saja yang hendak saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa. Bye bye.